Selamat malam member PHP Indonesia yang ada di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Bergabung kembali dalam program PHP AD Online Learning edisi malam hari ini di edisi ke berapa ini ya? 162. Waduh, sudah 162 kali saya bikin event ini dan ada yang istimewa di Januari 2002 ini karena saya mendatangkan banyak sekali teman-teman dari lingkungan cloud platform internasional untuk berbagi cerita mengenai cloud. Karena saya merasa bahwa teknologi cloud itu akan menjadi teknologi masa depan. Jadi di Januari ini ada baiknya kita akan mulai. Mau pingin tahu nih yang mendrive teknologi sekarang teknologi cloud. Jadi kita mau dengar dari mereka apa sih sebenarnya yang lagi jadi tren sekarang di cloud. Jadi pada bulan Januari ini di minggu pertama kita sudah dengar Om Utian Ayuba ngomongin soal OpenStack. Terus kita sudah dengerin dari AWS. Terus kita hari Selasa kemarin kita dengerin dari Om Agus dari Azure. Nah, di bagian keempat hari ini kita akan dengar dari Google Cloud Platform. Nah, kayak gimana sih mereka punya tren kali ini? Dan pada malam hari ini saya sudah mendatangkan pemateri teman lama banget saya nih, Om Fitra Cahya gitu. Kami sudah lama ketemu beberapa tahun yang lalu waktu beliau masih di kantor yang lama. Dan ya sudah, kita sudah kenalan waktu itu, udah mulai kontak-kontakan, pernah berapa kali ketemu, dan ya persahabatan itu memang abadi dan nilainya itu priceless gitu, benar-benar mahal sebenarnya dan tidak, ya begitu deh. Teman-teman tahu bahwa persahabatan di networking di community itu amat sangat berharga. Oleh karena itu pada waktu saya minta beliau untuk mengisi di sesi PHP AD Online Learning malam hari ini, beliau langsung oke dan saya sangat berterima kasih. Dan beliau hari ini bawa tim, langsung satu bendol bawah tim. Jadi hari ini kita akan dengar komplit banget nih. Nanti kita ikutin aja dan seperti biasa format acara berlangsung selama 45 menit. Kita akan dengar presentasi atau kalau mau lebih panjang juga it's okay, no problem. Dan di bagian kedua, saya menantikan pertanyaan teman-teman untuk bertanya di kolom komentar di FB. Sekarang sudah ada berapa? 23. 24. Nah, mantap. Selamat bergabung member PHP Indonesia yang sudah ada di FB Live. Dan PHP AD Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor, dalam hal ini dari Niaga Hoster, Rumah Komunitas Kodepolitan, dan Refactory. Terima kasih untuk sponsor-sponsor yang terus mendukung program ini, biar saya tetap semangat ngerjain program PHP AD Online Learning ini. So, tanpa perlu menunggu waktu yang lama, kita akan segera mulai PHP AD Online Learning dan waktu dan tempat saya serahkan ke Om Fitra, silakan. Halo, selamat malam. Teman-teman bisa dengar saya? Mantap. Ya. Saya dari perwakilan Multipolar Teknologi. Kami adalah Google Cloud Partner Indonesia. Jadi kami sudah bergerak beberapa tahun ke belakang. Dan hari ini saya mau membawakan satu solusi yang tidak jauh dari Google Cloud ya. Nah, ini saya kasih judul cukup unik ya, semudah naik sepeda gitu Google Cloud. Nanti kenapa? Nanti saya sedikit cerita di belakang ya. Nah, hari ini tapi saya mau kenalkan dulu ada beberapa teman-teman kami yang ikutan join. Semuanya dari technical solution stack kami, technical solution arsitek kami. Ada Mas Kuku, ada Belinda, ada Grace ya. Nanti akan muncul videonya setelah ini gitu ya. Baik, saya tambah berlama-lama, saya akan mulai masuk ke slide ya. Saya share dulu screen-nya. Oke, harusnya sudah kelihatan ya. Ya, ini episode ke-162 ya kalau nggak salah ya Om Peter ya. Ya, ini saya kasih judulnya seperti ini, Google Cloud semudah naik sepeda ya. Ini kayak kami persembahkan untuk PHP ID Community. Tentunya atas nama persaudaraan dan pertemanan juga mendukung komunitas Indonesia ya dalam hal pengembang aplikasi dan seterusnya ya. Oke, pertama kalau kita bicara tentang sepeda, ya kebetulan saya hobi sepeda gitu ya, sepedanya sepeda MTB gitu. Kita kadang-kadang perlu bicara tentang anatomi ya, jadi banyak hal yang perlu kita pelajari dari spare part-nya. Nah ini agenda kita juga mirip-mirip seperti kita membedah sepeda gitu ya. Yang pertama adalah what is cloud, jadi kita sedikit flashback apa itu cloud, mungkin dari sisi persepsi beberapa vendor yang lain gitu atau pemateri yang lain sudah pernah dibahas, tapi nggak apa-apa ya kita flashback aja cepat. Kemudian beberapa tren worldwide yang berlaku dunia gitu ya sehubungan dengan cloud khususnya public cloud dan juga yang ada di Indonesia. Nah berikutnya kita sedikit bahas tentang Google Cloud itu seperti apa ya.
Nah, setelah kita mengetahui, tentunya jangan lama-lama dong. Kita harus segera naik di atas sepedanya, gitu ya. Jadi kalau mau bisa naik sepeda, ya kita harus bisa mencoba dan berani untuk mencoba ya. Kalau enggak ya nggak bisa-bisa ya. Nah, dengan ini kita juga akan going forward untuk demo. Nanti teman-teman akan membawakannya dari tim technical kami ya. Jadi ada beberapa simulasi demo. Nanti ya, skenario-nya akan dibahas masing-masing. Moga-moga menjadi lebih tertarik dengan melihat langsung pada real action kita gitu ya. Nah, kalau ada pertanyaan nanti silakan disampaikan di dalam kolom chat seperti arahan Pak Peter. Nah, berikutnya yang terakhir adalah special offering. Nah, tujuannya adalah membuat teman-teman di komunitas PHP ID lebih semangat gitu ya. Ayo kapan lagi kita coba, orang fasilitasnya udah tersedia gitu ya. Oke, kita mulai ya agenda pertama. Seksi 1 ini untuk kita mengerti tentang cloud itu sedikit ya. Jadi teman-teman mungkin ada beberapa yang masih very beginning untuk understand dari sisi cloud, nggak apa-apa, no worry. Nah, ini kita mau cerita tentang bahwa IT itu punya sejarah yang cukup panjang ya, dari pertama kali ditemukannya ENIAC ya, generasi pertama di 1946 ya. Jadi udah lama banget. Nah, ini teknologi yang berbasis physical atau colocation ya. Jadi mesinnya ada di satu tempat, usernya ada di satu tempat, kemudian seluruh komponennya ada di satu tempat gitu, dan biasanya besar-besar gitu ya, sebesar-besar lemari pakaian kita atau lemari kulkas kita gitu ya. Nah, kemudian bergerak ke yang tengah itu adalah teknologi virtualisasi. Ini dimulai tahun 1960 ya oleh IBM juga, dan yang terakhir itu di-create teknologi terakhir itu dari Microsoft Hyper-V 2008 ya. Jadi umurnya sendiri kalau yang generasi 1 udah 50 tahun lebih gitu ya. Kemudian yang generasi 2 itu udah 14 tahun ke atas ya. Jadi udah cukup lama. Nah, biasanya teman-teman itu banyak berkecimpung yang di tengah nih. Jadi teknologi yang biasanya sudah dipakai dengan luas itu di tengah-tengah ini ya, virtualize ya. Nah, berikutnya adalah kami mau mengenalkan bahwa cloud computing itu adalah harusnya teknologi yang terakhir ya. Generasi IT yang teknologi terakhir yang ditemukan pertama kali oleh AWS ya. Kemudian yang terakhir itu masuk teknologi dari Google 2013 ya. Jadi umurnya sendiri sudah cukup mature ya, antara 9 sampai 16 tahun. Nah, kita consider ini teknologi yang paling terakhir atau paling baru ya, di mana cloud ini menjadi satu tren di dunia saat ini. Nah, cloud itu seperti apa sih? Ibaratnya kalau saya bisa mengilustrasikan, kalau kita mau menyediakan hidangan, ada dua cara, yaitu kita masak di dapur sendiri, gitu ya, atau kita memesan gitu. Teman-teman pasti udah biasa dong ya memesan makanan lewat aplikasi online gitu ya, atau kadang-kadang di restoran kita datang juga dikasih tablet untuk kita suruh pilih menu sendiri gitu ya di situ. Nah, bedanya di mana? Yang sebelah kiri kalau kita masak sendiri, mesti investasi di dapurnya, peralatan dapur, ya kan, bahan-bahan di dapurnya, dan kita harus jago juga masak sendiri, bener nggak? Harus ngerti how to cook-nya gitu ya. Sementara itu juga pasti setelah masak selesai, ya kita mesti bebenah lagi gitu ya, cuci piringnya, cuci panci, dan juga kita resupply apa bahan-bahannya gitu. Sementara kalau kita order tinggal pencet, bayar, that's it, selesai. Kita cuman bayar apa aja yang kita consume gitu ya. Nah, kalau yang sebelah kiri masak sendiri itu istilahnya adalah do it yourself. Segala sesuatu kita kerjakan sendiri, mulai dari belanja bahan, mulai dari nyiapin peralatan, dan bahkan kita cooking sendiri gitu ya. Sedangkan yang kanan itu as a service, di mana kita hanya memesan apa aja yang kita butuhkan gitu ya. Makanan itu sebagai seperti layanan yang kita pesan gitu ya. Nah, sama dengan situasi kalau kita do it yourself di IT system kita, misalnya di data center masing-masing kita hari ini ya, ini kita mesti menyiapkan semua layer dari komponen IT, mulai dari perangkatnya, mulai dari server, storage, networking, sampai ke perangkat user, dan level aplikasi, level database, semuanya kita harus siapkan. Termasuk itu server room data facility-nya, security, tools, manajemennya, HADR, dan seterusnya. Beda dengan yang kalau as a service ya. As a service itu seperti kita ibaratkan itu adalah public cloud-nya ya. Jadi segala sesuatu itu dimiliki oleh public vendor, kita cuma tinggal pakai layanannya gitu ya. Apa layanan yang kita mau, kita tinggal pesan. Pesannya lewat mana? Lewat internet browser. Gitu ya. Menarik sekali ya, semua layanan persis sama kiri dan kanan, tetapi kita tinggal consume kalau yang di sebelah kiri ini gitu ya.
Nah, saya akan bawa pakai laser pointer biar kelihatan jelas. Ya, oke. Nah, ini sebelah sini, ini as a service public cloud. Oh, sorry, salah. Kita pakai laser pointer. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang saya masuk ke tren dunia ya. Beberapa vendor dunia termasuk dari IDG, dari Gartner, dari IDC, semua mengatakan bahwa cloud itu punya satu tren terus mengembang dari tahun ke tahun ya. Kita kelihatan banget dari grafikalnya. Ini yang paling atas, ini adalah grafikal penggunaan cloud yang sudah berjalan gitu. At least dia sudah pakai satu atau dua aplikasi di atas cloud ya. Makin lama makin besar dari tahun ke tahun gitu. Sedangkan yang baru punya rencana jangka pendek maupun jangka panjang itu terus berkurang. Berkurangnya kemana? Berkurangnya naik ke atas gitu ya. Jadi sudah langsung kepada pindah ke implementasi. Jadi udah di per tahun 2020 kemarin udah 81% perusahaan at least sudah pernah coba satu aplikasinya running di atas cloud gitu ya. Nah, kalau Gartner lebih ini lagi ya, lebih sangat sangat ini ya apa? Drastis lagi gitu, mengeluarkan pernyataan bahwa pada tahun 2025 itu 80% workload itu akan berpindah dari yang berjalan di atas data center ke di atas cloud. Ya. IDG juga mengatakan hal yang sama ya. Jadi dari tahun ke tahun tuh kira-kira pertumbuhan cloud itu antara 10 sampai 20% ya, tergantung dari konsultan mana yang mengatakan. Nah, berikutnya kita cloud trend di Indonesia ya. Cloud trend di Indonesia itu juga masih cenderung bertumbuh. Ini dari IDC juga. Mereka mengatakan jauh malah lebih signifikan ya pertumbuhan di Indonesia. Pertumbuhan cloud service itu meningkat 32% dari tahun ke tahun. Bayangin ya, 32% dari tahun ke tahun. Jadi di tahun 2022 kita akan lihat apakah terbukti sama seperti perkiraan ini ya. Tetapi secara umumnya ini sesuai dengan perkiraan. Nah, kalau dari Gartner sendiri juga mengeluarkan satu acuan gitu ya, berdasarkan perhitungan dan hasil dari penelitian mereka, Indonesia ini ada di paling bawah. Paling bawah ini dalam arti apa? Jumlah persentasi cloud terhadap layanan lain di data center tradisional itu masih sedikit, gitu ya, masih kurang dari 8%. Gitu. Tetapi dia ada di baris paling kanan nih. Dia cuma kalah dari Cina dan India. Dalam hal apa? Dalam hal grow. Jadi Indonesia itu grow-nya sangat-sangat pesat di belakangnya Cina dan India. Kalau Cina itu sudah lompat dari paling bawah, sudah naik di tengah. Dia mau menuju ke atas nih. Nah, kalau kita lihat dari grafikal ini adalah tipikal negara-negara maju yang sudah secara mature menggunakan utilize cloud dengan sangat luas gitu ya. Sedangkan negara-negara yang mau menuju maju itu sudah lompat menuju ke atas gitu. Nah, kita melihat bahwa tipikal negara maju itu salah satu indikatornya adalah yang mengadopsi teknologi cloud dengan sangat cepat. Ya. Nah, ini Indonesia untung kita ada di sini sedang dalam proses untuk pertumbuhan adopsi cloud-nya dengan sangat cepat. Grow-nya paling tinggi di market. Nah, ini juga masih ada tren berikutnya dari IDG ya. Ini dari sisi konteksnya, dari sisi aplikasi, karena ini kan teman-teman dari background-nya aplikasi developer ya. Aplikasi apa sih yang paling rame gitu ya di atas cloud? Yang pertama adalah website atau web application. Ini paling sering dan paling banyak kita temui case-nya, dan ini sudah jadi sesuatu yang umum sekali ya. Kemudian adalah kolaborasi dan communication. Nah, ini kalau kita pakai Zoom, pakai internet, pakai Google Meet, dan seterusnya, atau untuk solusi-solusi yang berbasis Office online gitu ya, itu juga sudah sangat marak dan umum dan jalan di atas cloud. Itu sesuatu yang udah biasa. Berikutnya adalah CRM, ERM, HRMS, dan seterusnya, juga line of business application, ya. Aplikasi-aplikasi tertentu untuk business level tertentu gitu ya. Itu juga udah mulai banyak. Nah, yang berikutnya yang cukup menarik adalah kita perlu antisipasi adalah mobile apps itu akan segera naik ke atas. Juga data warehouse, big data analytic gitu ya, itu akan naik, dan berikutnya akan menyusul AI dan machine learning application. Nah, ini kalau teman-teman yang mulai bergerak di 3 paling atas, belum pindah ke cloud, wah ini agak ketinggalan, kita harus coba segera ya. Kalau teman-teman yang di bawah lagi sedang develop aplikasi tertentu berbasis mobile app atau data analytic gitu ya, atau AI machine learning, ini juga sebaiknya sudah siap-siap untuk naik ke atas, karena itu akan jadi gelombang berikutnya. Nah, sebenarnya apa sih cloud? Cloud itu menjawab tantangan apa? Cloud itu memberikan kemudahan dalam teman-teman untuk provisioning perangkat infrastrukturnya.
kalau biasanya belanja dulu hardware-nya, settingannya, masukin ke rak gitu, connecting-nya segala macam, kemudian sampai setup dan seterusnya, itu makan waktunya cukup panjang, bahkan sampai berminggu-minggu. Padahal kalau di atas cloud itu cuma tinggal hitungannya menit aja. Kita udah coba paling kurang dari 3 menit. Nanti teman-teman akan coba sendiri ya. Kita akan demokan, itu nanti teman-teman akan langsung bisa lihat sendiri on the fly ya. Kemudian juga kita nggak pusing-pusing soal masalah hardware constraint. Kalau sekarang lagi susah ya, chip lagi susah karena lagi ada masalah di pabrikannya. Jadi produksi chip berkurang sehingga perangkat-perangkat itu susah sekali gitu ditemukannya. Jadi kalau kita udah mau order lama, delay time-nya bisa 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Sekarang begitu cloud udah nggak ada lagi isu. Kita juga lepas dari isu maintenance, lepas dari isu update-update ya, update patches, update security dan seterusnya gitu ya. Kita nggak perlu setup. Kemudian juga kita akan mendapatkan bahwa running di atas aplikasi di atas cloud itu resikonya lebih kecil ya, lebih rendah gitu ya. Data protection-nya sangat tinggi karena data itu dilindungi dengan sangat baik. Nanti teman-teman akan jelasin juga di demo. Kemudian dari sisi hardware durability-nya itu 9-nya itu 11 kali nih, 99,99999 sampai 11 kali 9-nya. Sangat-sangat durable ya, sangat-sangat bisa diandalkan dan sangat high availability ya. Dan tentunya tadi saya sudah bahas tidak perlu patches update ya. Kalau hardware kan biasanya perlu update patches dan seterusnya. Berikutnya adalah cost of productivity-nya itu sangat murah sekali ya, sangat rendah. Kenapa? Karena kita nggak perlu investasi di gedungnya, di data center facility-nya, termasuk listrik, termasuk pendingin, termasuk baterai UPS dan seterusnya. Network itu nggak ada lagi isunya, nggak perlu lagi setting dan beli. Kemudian paling penting adalah HA system. Waktu kita deploy HA system, high availability atau disaster recovery, itu cost-nya sangat-sangat murah. Dan desainnya sangat cepat sekali. Nanti teman-teman juga akan demokan ya. Itu makanya teman-teman stay terus nih. Nanti Sri Kandi kita akan mendemokan. Juga dari sisi security system, microservices native, itu sekarang yang paling bagus udah running di atas cloud ya. Nggak mungkin kalah kalau teknologi microservices itu di atas cloud dibanding kalau on-premise ya. Nah, yang paling penting adalah manpower. Jadi orang-orangnya itu nggak perlu terlalu banyak, yang fokus di infrastructure, data center, dan seterusnya, atau OS gitu ya. Bahkan udah bisa dialihkan untuk lebih fokus di data, di application development, dan memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan. Nah, layanan cloud itu ada banyak jenis ya. Saya langsung percepat aja biar hemat waktunya. Khusus untuk kayak Google Cloud ini ada cukup banyak layanannya, ada IaaS, PaaS, dan SaaS gitu ya. Kalau teman-teman running di atas on-premise, itu tanggung jawabnya seluruh stack-nya itu ada di tanggung jawabnya teman-teman ya. Yang ini warna coklat representatifnya ya. Nah, ini ada semuanya. Sedangkan kalau kita sudah mulai masuk ke infrastructure as a services, itu sudah sebagian tanggung jawab dialihkan ke provider manajernya, dalam hal ini Google Cloud-nya. Nah, saya mungkin akan bahas sedikit di serverless ya. Ini serverless adalah satu layanan yang dimana memungkinkan teman-teman application developer benar-benar fokus hanya di aplikasi dan data aja. Sedangkan solution stack yang lain itu di-provide oleh cloud provider manager, dalam hal ini Google ya. Nah, ini kita bahas. Dari tahun ke tahun ini grow-nya sangat signifikan ya, layanan serverless di atas cloud. Ini kalau kita bilang ini adalah layanan favoritnya ya. Jadi 25% grow-nya setiap tahun, bayangin ya. Kenapa sih? Benefit-nya ada cukup unik ya. Ada 3 saya sampaikan di sini, saya sampaikan. Khusus untuk software developer. Tidak perlu bayar di depan untuk configure, operate, maintain server kita, storage, network, dan software system kita. No need to have ya, tidak perlu satu expertise yang canggih banget, train well, certified gitu ya, untuk bisa mengoperasikan solusi services cloud ini yang kita sebut serverless. Jadi karena ini dipermudah, user interface-nya juga sangat familiar ya untuk teman-teman. Nah, berikutnya developer bisa lebih produktif dan dalam membangun aplikasi, user interface atau user experience dalam daripada kita ngurusin IT infrastructure ya. Dalam hal ini yang biru-biru ini harusnya sudah bisa di-cover oleh cloud vendor ya. Oke, ini solution tag yang umum. Teman-teman nggak usah hafalin banyak sekali, tapi slide-nya nanti bisa di-rewind ya. Ini sangat banyak, tetapi cukup lengkap gitu ya. Mulai dari infrastructure yang warna hijau, baik yang standar maupun yang PaaS, kemudian yang di atas itu lebih ke arah solution tools,
untuk teman-teman mengembangkan atau menjalankan spesifik services solusi ya, berbasis solusi gitu ya, baik itu development tools maupun untuk solusi yang siap pakai. Nah, di bawahnya tentu ada juga kita komunikasi dengan pihak ketiga yang layanan-layanannya sudah di-certified running di atas public cloud tersebut ya, baik itu bentuknya aplikasi maupun database atau service-service yang lain. Nah, tentunya juga ada technical business support ya. Ini rata-rata sih semua vendor akan mirip-mirip sama ya, tapi hari ini kita membawakan Google Cloud. Nah, khusus untuk public cloud data residency, itu kadang-kadang orang suka mempertanyakan ya, di Indonesia itu sekarang yang sudah ada di mana sih gitu, yang lokalnya gitu ya. Lokalnya di Indonesia baru ada 2 cloud public yang dari dunia ya, itu Google Cloud dan Alibaba ya. Mereka sudah ada sejak 2019. Sedangkan Microsoft Azure baru ada rencana tahun ini di kuartal 2 ya, kira-kira mungkin sekitar Juni Juli gitu ya. Ini kita ngomong baru tebakan gitu ya, bukan sesuatu yang pasti karena belum ada announcement yang resmi. Sedangkan kalau AWS juga baru launch di Desember kemarin ya, Desember 2021, dan saat ini mungkin masih layanannya masih terbatas, beberapa hal masih belum tersedia, belum lengkap gitu ya. Nah, kenapa menjadi concern sih kalau data center lokal di Indonesia itu gitu ya? Keuntungannya adalah pertama network latensi lebih rendah. Jadi teman-teman jauh lebih cepat akses aplikasi yang ditaruh di cloud ya, karena lokal bandwidth-nya sangat besar, throughput-nya juga sangat tinggi ya. Dan otomatis biaya untuk koneksinya lebih murah dibanding kita koneksi ke Singapura, ke Sydney, atau ke Hong Kong, dan seterusnya gitu ya. Comply regulasinya juga lebih mudah teman-teman kalau ada di lokal ya, jadi nggak terlalu banyak pertanyaan dari regulator. Oke, saya akan lanjut lagi slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh sebagian Google Cloud Customer di Indonesia ya. Jadi ini adalah slide-nya kita kumpulin gitu ya, bukannya resmi dari Google. Tapi kalau kita lihat sudah cukup banyak sekali customer-customer yang berbasis tradisional yang sudah pindah, yang sudah mulai bergerak menuju cloud Google gitu ya, nih khususnya di financial services ya, karena mereka padahal lembaga yang sangat heavy regulated by OJK dan BI gitu ya, juga ada peraturan dari Kemenhukam dan seterusnya gitu ya, yang mereka mengharuskan ada ketentuan-ketentuan tertentu harus comply. Gitu. Nah, ini udah banyak ya, termasuk beberapa bank yang cukup besar ya. Sisanya kalau kita teman-teman lihat startup udah pasti wah banyak banget ya. Ini udah berantakan lah dari ujung ke ujung ada startup pasti. Mereka adalah digital native pengguna cloud ya. Kalau kita lihat ini kombinasi di Google Cloud sudah ada kombinasi dari traditional customer dan digital native customer. Nah, kalau mereka itu dari mana sih berangkatnya? Biasanya mereka berangkat dari stack paling bawah ya. Dari paling bawah mereka mulai development atau QA atau training dan POC running di atas Google Cloud. Kalau mereka juga belum satisfied, mereka bisa juga melakukan assessment atau complementary training ya. Jadi teman-teman bisa juga melakukan roadmap yang sama nih kalau saya suggest ya. Setelah itu kalau kita sudah mulai confident, bisa naik ke step berikutnya ya. Kita mulai dengan yang non-transaksional, kemudian masuk ke business support, baru nanti yang di atas yang langsung relevan dengan core bisnis kita masing-masing ya. Nah, Google Cloud itu seperti apa sih? Google Cloud itu saya mau sarikan di beberapa hal aja ya. Ini kita bilang mungkin kalau secara infrastruktur 11-12 lah sama ya antara cloud vendor yang lain. Tetapi cloud Google itu punya satu kelebihan. Kelebihannya keunikannya atau plus poinnya gitu ya. Yaitu dia kalau untuk menjalankan data dan analitik itu dia sangat bagus sekali ya. Fiturnya sangat kuat karena dia berbasis bisnis yang mereka sudah jalankan sendiri, yaitu search engine. Search engine mereka ada 2 ya, Google Search dan YouTube Search. Jadi teman-teman banyak juga yang searching something di YouTube kan ya, untuk doing how to-nya gitu. Nah itu semuanya berbasis teknologi Google. Nah ini dari mereka pakai sendiri, diturunkan, dipakai, dijual untuk komersial gitu sekarang ya. Kemudian kalau teman-teman mau jalan serverless, ini juga sangat menarik karena Google sangat kuat sekali. Nanti teman-teman akan dapat juga lihat di demo kita ya. Kubernetes ini juga, wow, ini penemunya Kubernetes ada di Google sebenarnya. Dan mereka sangat intensif sekali untuk mengembangkan teknologi Google. Nah, kita juga akan lakukan demo nanti dengan Google Kubernetes Engine. Nah, kita ditunggu sebentar lagi. Nah, kemudian lokal regional juga sudah ada di Indonesia. Tadi saya sudah jelaskan, itu keuntungan-keuntungannya.
Kemudian dari sisi network performance udah pasti lebih bagus karena mereka punya bandwidth kabel laut sendiri yang menghubungkan antara data center di seluruh dunia. Jadi komunikasi antara seluruh dunia itu 30%-nya bahkan lalu lintas internet melewati kabel mereka. Nah, sementara untuk yang di Indonesia juga menggunakan teknologi yang sama ya. Pricing-nya, nah ini juga sangat-sangat menarik. Nanti teman-teman juga bisa lihat waktu demo. Nah, yang menarik adalah experience dari Google dengan jumlah user yang sangat besar, yaitu lebih dari 1 billion user untuk beberapa produk mereka, Google Map, Android, Chrome, Google Play Store, Gmail, GDrive, dan YouTube. Semuanya sekarang available untuk komersial, jadi bisa digunakan untuk perusahaan-perusahaan teman-teman sekalian. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk sekarang ke demo. Demonya yang pertama akan dibawakan oleh Sri Kandi, Solution Architect kita, technical support untuk Google Cloud di perusahaan kami Multipolar, yaitu Grace. Silakan Grace, bisa diambil take over slide-nya. Boleh Mbak Belinda? Ini slide-nya udah saya munculin. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Jadi perkenalkan, saya Belinda dari tim Cloud Multipolar Technology. Malam ini saya dan rekan saya Grace akan mendemokan beberapa service dari Google Cloud Platform. Di antaranya ada tadi sudah disebutkan Kubernetes, clustering, Cloud SQL, Snapshot, dan BigQuery. Di sini juga ada Mas Kuko sebagai senior arsitek yang akan mendampingi dalam kegiatan demo malam ini. Nah, tanpa perlu lebih lama lagi, langsung saja kita mulai demonya. Demo pertama akan dibantu oleh rekan saya Grace. Silakan Grace. Terima kasih banyak Mbak Belinda. Baik. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih buat kesempatannya telah mengizinkan saya untuk sharing sedikit di acara ini. Saya hanya butuh beberapa menit waktu Bapak Ibu. Semoga yang saya sharing hari ini bisa Bapak Ibu terapkan nantinya seandainya Bapak Ibu ingin menggunakan service dari GCP. Jadi ada 3 hal yang akan saya bahas. Pertama, apa itu GKE atau Google Kubernetes Engine. Lalu bagaimana GKE bekerja. Dan yang terakhir, apa aja sih service dari GKE. Saya mau cerita dulu nih Bapak Ibu. Background saya adalah seorang developer. Jadi saya paham betul nih, gimana sih sulitnya membangun sebuah ataupun deploy sebuah aplikasi, baik itu mobile ataupun website, baik itu mulai dari kita nge-push kodenya ke dalam GitHub, sampai tahap deploy dan aplikasinya jadi. Itu benar-benar merepotkan, apalagi Bapak Ibu itu sedang deployment project yang skalanya besar, dan caranya masih tradisional. Nah, dari segi efektivitas dan efisiensinya sekalipun sangat jauh berbeda. Jadi saya pernah deploy sebuah website, Bapak Ibu. Jadi fiturnya lumayan banyak ya. Ada bermacam-macam. Jadi kita harus membuat fiturnya ini semuanya berjalan. Nah, saya ketepatan bertugas sebagai seorang DevOps engineer pada saat itu. Jadi developer melakukan push code ke dalam GitHub, lalu saya harus clone hasil pushan dari GitHub. Lalu jika ada perubahan, misalkan ada bug, dibenerin lagi, saya harus clone ulang. Gitu terus sampai aplikasinya berhasil di-deploy. Belum lagi jika bahasa pemrograman yang digunakan itu berbeda, misal PHP-nya versinya berbeda. Nah, itu makan waktu lagi. Sampai saya dikenalin sama yang namanya kontainer, Bapak Ibu. Jadi kontainer ini membantu saya cukup banyak, yang tadinya misal deploy 5 jam berkurang menjadi 4 jam. Tapi masih aja nih belum terlalu efisien. Saya dikenal lagi sama yang namanya Kubernetes, seperti yang Bapak Ibu lihat pada slide saya ini. Jadi Kubernetes ini adalah platform open source untuk managing containers. Berkurang lagi, yang tadinya 4 jam jadi 3 jam lagi nih. Tapi menggunakan Kubernetes tak seindah naik first class pesawat Emirates, Bapak Ibu. Jelas, tinggal duduk, enjoy your flight. Kita perlu install, provision, upgrade, SLA, and scale. Sebentar. Maaf, tadi ada problem sedikit. Oke. Saya lanjutkan ya. Kita nggak perlu install, provision, upgrade, SLA, and scale. Memang agak merepotkan. There are many things yang harus dipikirkan. Tapi Bapak Ibu nggak perlu khawatir,
ada gangguan kayaknya dari Grace ya. Kita tunggu sebentar ya. Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu Atau karena Belinda dulu iya, kali ya, take iya, over ya. sepertinya Jadi Grace sambil lagi ada melanjutkan ya. halangan. Ya, jadi ada halangan. Jadi saya take over dulu ya Bapak Ibu. Mungkin untuk yang topik tentang GK ini bisa disambung nanti setelah saya ya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu semua. Nah, oh ya Bapak Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan. Tim kami akan siap menjawab atau merespon bisa via chat atau nanti saat sesi Q&A di akhir acara. Nah, saya lanjutkan dulu untuk topik tentang high availability for cloud SQL. Nah, jadi apa sih tujuan dari konfigurasi high availability atau yang biasa kita sebut sebagai HA? Nah, jadi HA itu adalah untuk mengurangi downtime saat zona atau instance menjadi tidak tersedia. Yang mungkin terjadi apabila ada pemadaman zona atau saat instance yang menjadi rusak. Nah, dengan HA ini, data Bapak Ibu ini akan terus tersedia untuk aplikasi. Nah, instance Cloud SQL yang dikonfigurasikan untuk high availability itu terletak di zona primary dan ada di zona secondary dalam region yang terkonfigurasi. Nah, dalam instance yang regional, konfigurasi itu terdiri dari instance primary dan instance yang standby. Melalui replikasi sinkron ke persistent disk di setiap zona, semua penulisan yang dibuat ke instance primary direplikasi ke disk dan di kedua zona tersebut sebelum transaksi itu di-commit. Nah, jika terjadi kegagalan atau kegagalan instance atau kegagalan zona, persistent disk ini akan di-attach ke instance yang standby gitu. Jadi dalam contoh ini instance standby yang ada di zona B akan ketika zona A-nya terjadi failure, di zona B akan menjadi instance primary yang baru dan user kemudian akan dialihkan ke primary yang baru ini. Proses ini bisa juga disebut sebagai failover. Nah, berdasarkan simulasi kami nih Bapak Ibu, cost-nya ini hanya sebesar 0,4 US dollar aja atau sekitar Rp6.000 aja per gigabyte per bulannya. Itu juga sudah menggunakan storage yang SSD. Nah, jadi saya akan mendemokan dulu tentang cara bagaimana sih mendapatkan high availability ini. Nah, caranya itu mudah sekali ya Bapak Ibu, benar-benar ketika kita membuat instance, ketika kita meng-create instance, itu sudah ada pilihan, jadi kita tinggal pilih untuk multiple zones, sudah dijelaskan juga di sini, highly available. Jadi benar-benar kita tinggal klik, lalu kita klik save atau create, dan langsung dah kita mendapatkan fitur benefit high availability dari Google Cloud. Nah, seperti itu Bapak Ibu, mudah sekali. Oke. Nah, seperti itu saja untuk high availability. Untuk topik selanjutnya yaitu adalah snapshot. Nah, saya jelaskan sedikit. Jadi snapshot itu adalah bagian dari arsitektur Google Cloud Backup. Jadi snapshot ini memungkinkan Bapak Ibu untuk membuat yang namanya point-in-time backup dari persistent disk yang terpasang ke instance VM dan menyimpannya ke Google Cloud Storage. Jadi snapshot ini bisa dikatakan adalah data protection yang sudah ready to use dan sudah ter-embed sehingga tidak perlu install software backup. Jadi misalnya ada serangan malware atau data korup atau data rusak yang mengharuskan kita nih untuk restore backup. Jadi kalau misalnya biasanya Bapak Ibu harus pakai software backup yang harganya tuh bisa ratusan juta gitu ya. Tapi di Google Cloud itu ada fitur yang sudah ready to use dan itu mirip dengan software backup tapi jauh lebih murah dan lebih mudah. Nah, berdasarkan simulasi kami, cost-nya itu hanya sebesar Rp373 saja per gigabyte per bulannya.
Nah, saya akan mendemokan cara membuat snapshot ini. Jadi pertama saya akan men-snapshot sebuah VM yang saya beri nama My Instance, yang saya provision di zona Asia Southeast 2A, yaitu di Jakarta, yang memiliki persistent disk sebesar 10 GB yang akan saya snapshot. Nah, kemudian saya akan merestore snapshot ini ke instance yang akan saya buat baru, yaitu My New Instance di zona Asia Southeast 2C, yang juga ada di Jakarta. Nah, dari skenario yang saya akan demokan, 10 GB disk ini hanya memakan biaya sebesar Rp3.700 per bulannya nih Bapak Ibu. Nah, selain snapshot yang umum, ada juga snapshot schedule atau incremental. Tapi saya tidak akan mendemokan ini karena keterbatasan waktu ya Bapak Ibu. Nah, jadi snapshot yang bersifat incremental ini dikompres secara otomatis sehingga kita dapat membuat snapshot reguler pada persistent disk dengan lebih cepat dan dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada ketika kita membuat full disk image secara reguler. Jadi sistemnya adalah snapshot yang pertama itu men-snapshot persistent disk yang isinya itu lengkap berisi semua data dari persistent disk ini. Snapshot yang kedua hanya berisi data baru atau data yang dimodifikasi sejak snapshot pertama. Nah, data yang tidak berubah sejak snapshot pertama itu tidak termasuk. Nah, snapshot yang ketiga itu berisi data baru yang diubah sejak snapshot kedua, tetapi tidak akan berisi data yang tidak berubah dari snapshot 1 atau snapshot 2. Jadi memang snapshot itu selalu dibuat berdasarkan snapshot terakhir yang berhasil dan sukses. Jadi jika Bapak Ibu memerlukan cara yang reliable, yang nyaman, dan otomatis untuk membuat snapshot secara berkala, bisa menggunakan fitur scheduled snapshot ini. Fitur ini memungkinkan Bapak Ibu untuk membuat snapshot otomatis, serta mengelola retensi snapshotnya yang memang dirancang untuk mengurangi error dan menghemat waktu, sehingga mungkin Bapak Ibu bisa fokus ke hal yang lebih penting untuk meningkatkan bisnis Bapak Ibu ini. Langsung saja saya akan mendemokan cara membuat snapshot. Nah, di sini yang seperti saya katakan tadi, skenario-nya saya akan men-snapshot My Instance, VM My Instance. Kita lihat dulu isi dari VM ini, itu ada sebesar 2 buah file, dan 1 buah directory. Nah, kita akan lihat apakah setelah saya snapshot, file ini juga ada di VM yang baru nanti. Nah, ketika klik mau membuat snapshot, itu benar-benar kita tinggal ketik nama dan pilih VM yang akan kita snapshot. Lalu sudah kita langsung create saja. Nah, coba kita tunggu sebentar, karena membuat snapshot ini hanya memerlukan waktu beberapa menit saja ya Bapak Ibu, mungkin tidak sampai 5 menit. Dan di sini kita bisa lihat di sini ada menu barunya, dan salah satunya untuk melihat notifikasi status apakah snapshot kita sedang running atau gagal atau berhasil. Dan untuk centang yang hijau ini artinya sudah berhasil. Nah, kita tunggu untuk membuat snapshot ini. Apabila terasa lama, kita bisa mengklik tombol refresh yang sudah memang disediakan. Nah, Bapak Ibu, statusnya sudah berhasil, the snapshot is ready for use. Nah, kita akan merestore nih snapshot ini ke VM yang baru. Jadi kita tinggal klik create instance. Kita beri nama seperti yang saya tadi sudah jelaskan, my new instance. Nah, kemudian saya akan merestore-nya di zona C. Lalu sudah kita create aja instance-nya. Begitu simpel ya Bapak Ibu untuk create instance, untuk merestore dari snapshot ke instance itu sangat mudah. Nah, sedang running-nya Bapak Ibu, sedang di provision. Sama seperti tadi kita bisa lihat di notifikasinya di sini. Kita tunggu sebentar karena memang memprovision VM itu tidak
memakan waktu lebih dari 5 menit. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini statusnya sudah tercreate ya Bapak Ibu, mungkin di sini belum terrefresh. Coba kita masuk ke instance tersebut. Nah, sini saya mau masuk ke My New Instance. Nah, kemudian kita lihat filenya dan ternyata file-filenya masih ada ya Bapak Ibu. Jadi membuat snapshot itu sangatlah mudah ya Bapak Ibu, dan bisa dikatakan bahwa snapshot yang saya demokan ini berhasil. Jadi memang Bapak Ibu ini tidak perlu khawatir karena walaupun proses snapshotnya ini sangat cepat, bukan berarti tidak bisa men-snapshot semua data yang kita punya, tapi memang proses snapshot yang cepat ini adalah salah satu kelebihan dari Google Cloud. Oke. Untuk topik selanjutnya yang akan saya demokan adalah tentang BigQuery. Nah, apa itu BigQuery? Nah, jika database yang Bapak Ibu miliki ini sudah terasa cukup besar dan sepertinya pengen kita analisa gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan BigQuery. Jadi BigQuery ini adalah salah satu fitur fully managed enterprise warehouse yang membantu kita untuk mengelola dan menganalisis data dengan fitur bawaan seperti machine learning, analisis geospasial, dan juga business intelligence. Nah, BigQuery ini memungkinkan kita untuk menggunakan query SQL tanpa perlu mengelola infrastrukturnya. Jadi BigQuery juga memungkinkan kita untuk mengquery data yang sangat besar. Sangat besar ini saya katakan dalam hitungan terabyte hingga petabyte ya Bapak Ibu. Dalam kita mengquery-nya itu hanya dalam hitungan detik dan menit saja. Bagaimana sih kalau kita tidak pakai BigQuery? Ya kalau kita nggak pakai BigQuery, kita harus melewati proses yang rumit, panjang, dan juga lama. Kalau pakai BigQuery, hal-hal ini tidak akan terjadi. Nah, salah satu kelebihannya lagi adalah BigQuery ini menggunakan SQL language yang seperti pada umumnya. Jadi Bapak Ibu ini tidak perlu bersusah-susah untuk belajar bahasa baru lagi. Nah, analisis di BigQuery itu juga bisa dilakukan dengan menyatukan data dari berbagai sumber. Kita bisa mengupload file data dari sumber lokal, seperti Google Drive, atau dari bucket cloud storage. Nah, bisa kita lihat BigQuery ini berada di bagian analisis yang juga akan terhubung ke Data Studio. Jadi Data Studio ini untuk menyediakan fitur data visualisasi yang juga akan saya demokan nanti. Nah, berdasarkan simulasi kami, Bapak Ibu, cost query on demand ini hanya sebesar $6 atau 86.000 per terabyte-nya loh Bapak Ibu per bulannya. Jadi apalagi dapat bonus gratis untuk 1 terabyte per bulannya. Nah, langsung saja saya akan menunjukkan secara singkat bagaimana BigQuery itu bisa mengquery data yang begitu besar, dalam hanya hitungan detik. Untuk skenario-nya, saya akan menggunakan public dataset yang sudah disediakan oleh Google sebagai sampel, yaitu tentang data kriminal yang ada di kota London. Nah, jadi di sini saya sudah melakukan query untuk menunjukkan seluruh row yang ada di table. Nah, sebelumnya kita lihat dulu berapa sih besar tabelnya. Jadi table size-nya itu sebesar 1,1 GB dan rows-nya itu ada 13,5 juta ya Bapak Ibu. Jadi untuk memunculkan semua row sebanyak 13,5 juta row ini hanya memerlukan benar-benar 0,0 second, berarti milisecond saja, 1 second saja nggak mungkin gitu loh. Jadi memang inilah kelebihan dari BigQuery. Nah, kemudian saya akan coba melakukan query, contoh query untuk menunjukkan total apa saja nih kriminal yang terjadi di kota London. Nah, jadi ketika ada hasilnya, salah satu fitur yang diberikan oleh BigQuery adalah kita bisa menyimpan, bisa save query-nya. Jadi apabila Bapak Ibu punya query yang
sampai banyak lainnya itu kita bisa save supaya nanti mungkin kita bisa pakai lagi, atau mungkin rekan-rekan kita yang satu project dengan kita mau menggunakan query yang sudah kita buat itu bisa. Nah, hasil dari BigQuery-nya ini, dari query-nya itu pastinya bisa di-save ya Bapak Ibu. Kita bisa save, kemudian kita bisa explore langsung data yang tadi saya sudah sebutkan itu menggunakan Data Studio sebagai salah satu fitur untuk data visualisasi. Nah, di sini kita bisa klik. Nah, langsung muncul data visualisasinya. Jadi memang kita bisa menggunakan fitur-fitur lain, maksud saya chart-chart lain untuk visualisasi. Nah, setelah itu kita bisa save hasilnya untuk mungkin ke depannya, atau kita bisa langsung share dengan rekan-rekan kita yang memerlukan untuk melihat hasil dari data visualisasi ini. Nah, itulah kemudahan dari BigQuery untuk membuat analisis dan report yang bisa kita langsung share, sehingga membantu untuk mempercepat, untuk mungkin salah satunya sebagai membantu decision making ya Bapak Ibu untuk bisnis atau kegiatan yang sedang Bapak Ibu lakukan. Oke, sekian demo yang saya lakukan. Bisa kembali ke Grace. Oke, terima kasih Mbak Belinda. Mohon maaf Bapak Ibu tadi sedikit ada problem. Ini saya lanjutin lagi ya. Ini saya tinggal sedikit lagi kok. Oke, di sini saya mau kasih tahu aja sih Bapak Ibu. Servis apa aja sih yang digunakan oleh GKE ataupun yang ditawarkan GCP di GKE-nya. Ini ada banyak banget Bapak Ibu boleh lihat di sini. Di sini misal ya, saya mau bahas sedikit mungkin tentang yang VVC Network ini. Jadi di sini GKE mempunyai Cloud VVC, tujuannya supaya Bapak Ibu dapat terkoneksi ke clusters. Nanti ada clusters kita bahas selanjutnya yang terisolasi, lalu ada service global load balancing Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin melakukan deploy dengan menggunakan NKS IP. Lalu ada persistent disk, ada stack driver monitoring, atau yang paling menarik buat saya itu ada namanya CloudArmor. Ini service CloudArmor ini di mana Bapak Ibu misalkan punya project nih. Jadi dia diberikan easy protection pada layer 7, which is application layer. Dan ada protection juga untuk DDoS attack-nya. Jadi ini menurut saya poin yang sangat menarik banget nih dari GKE sendiri. Kalau dari security, Bapak Ibu, GCP ini nggak main-main loh. Mereka ngasih secure by default dengan automatic data encryption. Bahkan nih ya, OS image-nya aja di deploy itu ada Google Certified-nya. Wow, menarik banget ya. Lalu ada komponen GKE yang lain nih. Ini di layar saya terlihat ada beberapa, seperti clusters, node, pod. Saya boleh jelasin dikit-dikit mungkin supaya ada clue-nya. Jadi clusters ini adalah suatu kelompok yang berisi server fisik. Jadi atau VVS untuk menjalankan Kubernetes lah. Sedangkan untuk cluster sendiri ini, GKE ini menawarkan ada dua. Dia punya satu yang standar cluster, satu lagi yang autopilot. Untuk standar ini, Bapak Ibu diberikan kontrol penuh atas node-nya. Sedangkan untuk autopilot ini, GKE ini menawarkan solusi praktis di mana sepenuhnya GKE-nya ini ataupun clusters-nya dikelola secara otomatis tanpa Bapak Ibu nggak perlu khawatir bagaimana configure-nya, gimana monitoringnya, itu nggak perlu dipikirkan. Jadi dalam demo kali ini, tugas saya adalah men-setup Kubernetes deployment dari WordPress untuk mengkoneksikannya ke Cloud SQL menggunakan SQL Proxy. Nah, di sini ada arsitekturnya, Bapak Ibu. Jadi, dapat kita lihat pada bagian sini, di sini ada seorang developer akan melakukan deploy manifest. Jadi, yang kami gunakan di sini adalah WordPress services di sini. Jadi kami harus membuat Docker image menggunakan container registry. Nah, di sini GKE sendiri sudah menyediakan semua servisan ini. Mungkin kalau untuk tradisional Bapak Ibu perlu membutuhkan yang namanya Jenkins untuk nge-build-nya. Nah, untuk GKE sendiri, GCP itu menyediakan yang namanya Cloud Build. Jadi semuanya itu sudah benar-benar ada di dalam GCP, tidak perlu aplikasi tambahan lain. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Dan kalaupun misalkan menggunakan aplikasi lain, misalkan Bapak Ibu butuh servis apa, mereka itu menyediakan API-nya. Ataupun Bapak Ibu boleh pakai langsung di dalam ada namanya fitur di navigation menu namanya Marketplace. Nah, di sini Bapak Ibu, kita juga membutuhkan MySQL.
Jadi nanti saya tunjukkan sedikit mengenai MySQL untuk database, untuk user pengguna WordPress-nya. Lalu di sini ketepatan untuk arsitekturnya sendiri ada 2 zone. Jadi Bapak Ibu boleh pakai multiple zone atau single zone. Tapi untuk praktek nanti kita pakai yang single zone. Lalu di sini saya pakai service yang namanya Cloud Load Balancing supaya ketika user membuka external link-nya nanti muncul nih. Dari hasil deploy kita apa sih yang muncul kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, tanpa berlama-lama lagi ini saya kasih tunjuk ya. Oke. Ini di sini saya sudah buat clusters. Sebuah cluster. Ini adalah standar cluster yang saya buat. Jadi ini seperti yang saya katakan sebelumnya, ini fully managed oleh saya. Jadi tidak autopilot. Di sini saya punya cluster namanya standar cluster 1. Jadi cluster ini ada keterangannya di sini. Nodes-nya ada 3, lalu VVCVUs-nya, dan total memorinya ada berapa. Nah, di sini adalah Kubernetes Engine, kita bisa lihat fitur-fitur apa aja yang ada di dalam. Setelah saya membuat sebuah cluster, saya perlu nih nge-build aplikasi ataupun website yang pengen saya buat ini. Tapi dengan itu saya butuh yang namanya Cloud SQL dan Cloud SQL Admin APIs. Gunanya nanti ketika saya berhasil nge-build-nya, jadi ada beberapa isian yang perlu saya isi. Seperti misalkan ini Bapak Ibu boleh lihat di sini. Ini, jadi nanti di akhir, jika websitenya berhasil, jadi ini akan muncul, kita isi, dan ini harus ada di dalam SQL-nya. Jadi nanti yang bakal kita tunjukin di akhir. Oke. Selanjutnya, setelah kita udah mengaktifkan API Cloud SQL dan Cloud SQL Admin APIs, baru di sini langkah selanjutnya kita membuat instance-nya. Nah, untuk instance-nya sendiri, Bapak Ibu, saya sudah punya di sini instance. Instance-nya saya kasih nama SQL Instance. Jadi di SQL Instance ini gunanya apa? Supaya ada nanti wadah supaya kita untuk membuat website-nya. Nama website yang saya buat adalah WordPress. Jadi di sini kita tinggal pakai database yang namanya WordPress. Nah, setelah database yang kita pakai WordPress, kita akan masuk nih ke apakah memang benar-benar yang kita deploy itu sudah ada database-nya atau enggak. Nah, tinggal Bapak Ibu boleh tinggal lihat di dalam ini, masukkan query. Nah, mungkin tadi dari Mbak Belinda pakainya yang ini ya, yang udah high availability, jadi mungkin fiturnya enggak seperti ini, udah ada GUI-nya, sedangkan saya kan masih belum. Nah, di sini kelihatan bahwasannya user email saya sama dengan yang saya masukkan di dalam sini. Ini Bapak Ibu boleh lihat di sini. Jadi mereka akan nge-record data yang sudah kita masukkan. Nah, selanjutnya apa? Apakah tandanya website WordPress ini sudah terdeploy dengan baik menggunakan Kubernetes Engine? Nah, di sini saya punya external link yang digunakan pakai load balancer. Jadi ini adalah gunanya load balancer-nya supaya kita bisa buka nih pakai HTTP ataupun HTTPS. Jadi di sini ada di bagian Kubernetes Engine, ini adalah nama dari service yang saya bangun, WordPress X Service. Statusnya sudah oke, lalu ini adalah endpoint-nya. Jadi Bapak Ibu boleh lihat nanti di sini, lalu klik. Nah, ini dia muncul. Dan ini sama dengan site title yang sudah saya buat di sini. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin untuk nge-build-nya sendiri, kira-kira seperti itu. Jadi gimana Bapak Ibu? Menurut saya GKE tidak sesulit yang kita bayangkan jika seandainya kita ngikutin langkah-langkah yang diberikan oleh Google. Bahkan jika Bapak Ibu bingung, nanti di bagian GCP sendiri kita dikasih ini tutorial di bagian sini. Jadi Bapak Ibu bisa buka ataupun misalkan agak ini ya lost ya. Ini selanjutnya langkahnya ngapain, nanti bakal dibantu sama GCP-nya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu memang tertarik menggunakan GCP, saya mau kasih tahu nih beberapa hal mengenai GCP, yaitu mengenai pricing. Ini agak krusial. Di sini untuk GKE sendiri ada 3 hal yang ditawarkan. Di sini saya ada
tiga buat perbandingan antara tiga account. Yang pertama, account pertama, di mana account ini menggunakan satu jenis clustering yaitu autopilot. Jadi dia menggunakan 744 di sini. Jadi dia hanya bayar hanya $0, artinya nggak bayar sama sekali karena ternyata GKE memberikan $74,40 free tire credit use. Jadi Bapak Ibu jika seandainya pengen coba-coba nih ya, boleh nih pakai yang ini. Jadi ada account kedua jika seandainya Bapak Ibu pengennya saya pengen ini deh semuanya di manage sama saya, misalkan nggak ada campur tangan dari GCP-nya sendiri. Bapak Ibu boleh pakai yang ini. Ini adalah standar clustering yang 1.500. Di sini GCP memberikan free tire credit $50, sehingga Bapak Ibu hanya bayar $100 atau setara dengan 1.460.000. Di sini per bulan loh, dengan jumlah klaster sebanyak ini. Ini banyak banget Bapak Ibu. Lalu untuk account ketiga di sini, jika Bapak Ibu berminat menggunakan tiga langsung, misalkan Bapak Ibu boleh pakai autopilot, lalu yang regional, zonal atau gimana, Bapak Ibu boleh, ini ada 3.000 jenis, 3.000 cluster yang di-create maksud saya. Bapak Ibu dapat free tire creditnya $74,40. Mbak, apakah 74,40 ini harga free tire tertinggi kredit GCP yang diberikan? Ya, ini tertinggi Bapak Ibu. Ini udah maksimal banget 74,40. Tapi kita nggak tahu ya, tidak menutup kemungkinan mungkin GCP mau nambahin lagi nanti, kita nggak tahu. Dan ini Bapak Ibu hanya cukup bayar $225,60 atau setara dengan 3.294.000 saja. Nah, gimana Bapak Ibu? Penawaran dari GCP. Oke nih ya, dengan ini Bapak Ibu saya berharap ya Bapak Ibu bisa mengerti ataupun dapatlah penjelasan singkat mengenai GKE. Mungkin tidak sekompleks misalkan di tutorial, tapi ini hanya penjelasan singkat saya mengenai GKE. Thanks for having me Bapak Ibu. Maaf jika ada salah kata yang menyinggung Bapak Ibu, dan untuk topik menarik lainnya mungkin bisa kita omongkan di belakang nanti atau ketemu by LinkedIn dan segala macam. Terima kasih. Dikembalikan ke Mbak Belinda. Oke, terima kasih Grace. Jadi sekian ya Bapak Ibu presentasi dan demo beberapa layanan yang ada di Google Cloud. Jadi gimana nih Bapak Ibu, menarik ya setelah saya dan juga Grace untuk mendemokan mulai dari cara membangun web dengan Kubernetes, kemudian high availability, kemudian fitur snapshot, dan juga yang terakhir itu kita melihat bagaimana BigQuery dan Data Studio kita bisa menganalisis data yang sangat besar beserta data visualisasinya. Nah, dengan demo ini kita bisa lihat juga ya Bapak Ibu, dengan Google Cloud itu sangat gampang dan cepat. Tadi juga udah ada estimasi biayanya yang sangat murah. Nah, demikian presentasi dan demo ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya kembalikan waktunya ke Pak Fietra. Silakan Pak Fietra. Halo Pak, sepertinya masih mute ya Pak. Oke, sorry, saya get back sekarang, saya balik lagi. Tadi saya udah bicara panjang, ternyata masih di mute ya, sorry ya. Terima kasih Belinda sama Grace untuk waktunya, demonya luar biasa. Teman-teman moga tertarik ya. Tadi kita udah masuk ke seksi 2, di mana kita sudah mencoba, seperti kita coba naik sepeda, langsung aja harus dicoba gitu ya, kalau nggak bisa punya feel gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke seksi ke berikutnya, yaitu tentang gimana kita bisa sama-sama mencoba gitu ya. Teman-teman pasti sudah mulai berpikir, oh gimana ya kalau gue mau coba, apakah free tier-nya cukup atau enggak gitu ya. Apakah bisa dibantu dari multipolar. Nah, offering kita ada cukup lengkap Bapak Ibu. Nah, kita punya ada offering yang sangat menarik. Jadi kita bisa memberikan pertama adalah Cloud Roadmap Assessment, yang ini sebenarnya kalau dilakukan oleh professional team setara dengan 15.000 US dollar ya. Itu luar biasa, sekitar 250 juta ya, 250-an juta ya. Jadi kita ini bisa berikan gratis, tentunya tentang untuk limit terlimit ya, dari nggak semua request bisa kita layani karena memerlukan resource dan waktu yang cukup panjang.
Tapi ini kalau bagi perusahaan yang eligible kita bisa bantu ya. Jadi kalau teman-teman agak bingung-bingung, aduh gimana sih saya mau proses menuju ke cloud gitu ya, aplikasi saya apa aja yang sudah ready bisa dipindah, mana yang belum ready, dan terus kalau sudah dipindah, jadi berapa sih biayanya saya gitu ya dari on-premise dibandingin dengan on-cloud itu seperti apa perbandingan biayanya gitu. Kemudian juga kita bisa merekomendasikan berikutnya adalah aplikasi apa yang bisa segera dipindah, mana yang di belakangan dulu gitu ya, karena ada dependensinya pasti ya, aplikasi tertentu terhubung terkoneksi dengan kelompok aplikasi tertentu. Ini kalau kita pecah satu ke cloud, satu di on-premise gimana nih? Nah, kita bisa arahkan ini sebaiknya satu kelompok dipindahkan sekaligus dan seterusnya. Jadi ini akan membantu dengan segera teman-teman untuk bisa mengerti landscape apa aja yang harus dipersiapkan ya. Nah, berikutnya adalah untuk kita memberikan layanan yang penggunaan tes coba ya, uji coba gratis atau test run gitu ya. Kalau customer, kalau teman-teman mau cobain satu mobil baru kan biasanya dikasih test drive gitu ya, untuk bisa muter-muter berapa keliling gitu, kira-kira get the feeling gitu ya. Nah, kita punya beberapa alternatif pilihan ya, baik teman-teman mau mencoba untuk kemampuan cloud storage kita, object storage-nya di Google Cloud, kita bisa menyediakan sampai 7 tera. Jadi ini setara dengan 10 jutaan ya pricing-nya ya. Cost-nya 3 bulan itu 7 juta, Bapak Ibu bisa pakai 3 bulan atau 10 juta, mana dulu yang segera tercapai, itu 7 tera. Nah, lumayan besar ya. Kemudian alternatif keduanya adalah Bapak Ibu mau mencoba untuk menjalankan aplikasi di atas 10 VM yang berbasis Linux ya, baik itu untuk website atau web application Bapak Ibu, silakan. Kita bisa support untuk 10 VM sampai pemakaian 3 bulan. Kemudian atau Bapak Ibu juga tertarik untuk menjalankan microservices application Bapak di atas Kubernetes worker kita bisa menyediakan 10 Kubernetes worker ya. Jadi sudah bisa langsung mencoba kemampuan GKI, Google Cloud Kubernetes Engine ya. Itu nanti bisa langsung get the feel, wow gimana mudah, gimana cepat untuk proses provisioning-nya dan seterusnya gitu ya. Nah, berikutnya adalah kalau Bapak Ibu mau mencoba untuk running database, kita juga bisa menyediakan fasilitasnya juga untuk satu managed database. Jadi Bapak Ibu tidak perlu pusing lagi untuk provisioning, untuk masalah update, untuk masalah setup, untuk masalah instalasi, semuanya sudah jadi, tinggal fokus cemplungin datanya. Ada tersedia Microsoft SQL atau MySQL atau PostgreSQL. Ya. Nah, kalau cukup kira-kira menarik, Bapak Ibu bisa menghubungi kami ya di sini, telemarketing@multipolar.com, atau lewat WhatsApp juga boleh ya. Saya bacain nomornya 0811 186 8383. Saya ulangi 0811 186 8383 ya. Jadi nanti ada tim telemarketing kami akan menyambut Bapak Ibu dan langsung berkonsultasi dengan kami apabila diperlukan komunikasi atau diskusi teknis lebih lanjut ya. Saya pikir sekian ya, tapi saya coba simpulkan beberapa hal dari sesi kita hari ini. Mohon maaf, lebih 5 menit sedikit gitu ya. Mohon maaf ya Pak Peter. Kesimpulan pertama adalah cloud is the king. Nah, teman-teman tadi udah lihat tren dunianya ya, bahwa sekarang pengembang aplikasi itu selalu sudah berpikiran adalah cloud first. Mentalitinya tuh cloud first. Apa sih artinya? Waktu kita mau membangun aplikasi, atau kita mengupgrade infrastruktur, atau kita mau mengganti infrastruktur kita yang obsolete, selalu ditanyakan dulu, bisa nggak pindah ke cloud? Kalau bisa, ayo kita pindahin. Nah, gitu. Sekarang mindset-nya teman-teman di enterprise maupun seluruh dunia udah kayak begitu ya. Jadi kita juga patut mencontoh hal ini. Kemudian cloud itu juga terbukti mengurangi banyak sekali waktu teman-teman ya. Dalam arti persiapan aplikasi go to the market ya bisa lebih cepat. Dari development, kemudian kita bisa potong waktu kita segera menjadi solusi atau produk. Dan setelah itu juga langsung bisa menghasilkan uang atau memberikan value kepada perusahaan gitu ya. Nah, kesimpulan yang ketiga adalah Google Cloud sudah ada di Indonesia dan terbukti sangat cepat provisioning-nya gitu ya. Kemudian juga sangat murah, beberapa tadi sudah disampaikan bahkan dari level ribuan gitu ya, ribuan perak gitu. Sangat murah banget, kita beli teh botol aja nggak sampai ya. Nggak bisa tuh segitu. Kemudian juga dengan mudah comply dengan regulasi ya, karena ada di lokal data center di Indonesia.
Dan yang terakhir nomor 4 adalah let's go, start to write. Jadi kita dengan bersama Multipolar sudah menyediakan satu sarana yang luar biasa buat teman-teman langsung bisa segera coba pakai. Ya, moga-moga berikutnya setelah itu seperti kita naik sepeda, waktu masih ragu-ragu, masih miring-miring pakai pertama kali, tapi setelah itu akan lancar dan kita bisa langsung terus menikmati dan enjoy gitu ya. Kira-kira begitu. Kalau ada pertanyaan sekarang kita bisa masuk ke Q&A. Saya balikan kembali ke Pak Peter. Thank you so much buat perhatiannya semuanya. Oke, waduh mantap nih. Sudah saya duga waktunya bakal kurang. Tapi saya yakin teman-teman masih antusias dengan topiknya. Kalau memang perlu kita ngadain lagi karena teman-teman banyak yang nanya nih. Banyak banget pertanyaan yang masuk. Tapi karena waktu jadi saya hanya akan pilih beberapa pertanyaan yang masuk. Dan sebelum masuk ke pertanyaan, kita akan ada break sebentar 5 menit 5 menit untuk beberapa pesan yang mau lewat. Oke, PHP ID Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor dalam hal ini Niaga Hoster. Niaga Hoster adalah perusahaan penyedia layanan web hosting yang berdiri sejak tahun 2013 dengan misi membantu jutaan orang di Indonesia untuk memaksimalkan potensi internet dengan memberikan mereka alat untuk belajar dan berkembang. Jangan ragu untuk memilih hosting Niaga Hoster karena Niaga Hoster menggunakan data center tier 4 untuk memastikan data kamu aman dan mudah diakses. Dari Rumah Komunitas sebagai pelopor merchandise inovatif di Indonesia menyediakan custom pakaian sesuai keinginan, berkualitas dan tanpa minimum order. Yang ketiga berikutnya dari Refactory adalah perusahaan teknologi informasi yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dengan mengenalkan mereka terhadap dunia pemrograman. Karena Indonesia adalah negeri besar dengan potensi sumber daya digital yang dapat berkontribusi dalam transformasi digital dunia. Dan yang terakhir dari Kodepolitan sebagai platform belajar pemrograman secara online berbahasa Indonesia yang dikembangkan khusus untuk membantu generasi muda belajar dan berlatih pemrograman agar kompetitif di era industri 4.0. Alright, itu pesan sponsor kita dan kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Oke. Saya nggak baca semua ya, maklum karena pertanyaan banyak banget yang masuk nih. Mana muka saya? Ini dia. Tunggu sebentar. Oke, pertanyaan sudah di chat tapi coba saya scanning dulu. Pertanyaan pertama dari Gary, dia nanyain PHP AD Online Learning itu bisa diakses di mana? Rekamannya bisa dicek di learning.byphp.id atau ke channel YouTube Tekno bareng Peter di YouTube channel saya. Jangan lupa subscribe. Oke, dan tadi Google Serverless demo dong. Waduh, ini Am Akbar nih. Nanti kalau ada waktu lagi kita akan tanya lagi. Oke, yang kedua masih dari Akbar Herlambang. Banyak banget sih Akbar Herlambang nanya. Apakah incremental snapshot, misal snapshot 2 atau 3, apakah bisa diakses juga? Mungkin sama Belinda kali ini jawab pertanyaan ini ya. Boleh dibantu jawab oleh Mas Kukus yang sebagai senior arsitek kami. Ya, thank you Mbak Melinda. Tadi pertanyaan dari, sebelumnya saya perkenalan dulu ya, sama saya Kuku, saya senior arsitek dari untuk Multipolar Teknologi. Menjawab dari pertanyaan di kolom komentar dari Mas Akbar ya, untuk snapshot, misal snapshot 2 atau 3 apakah bisa diakses juga? Yes. Sangat bisa sekali gitu ya. Jadi konsepnya snapshot 2 dan 3 ini mungkin yang saya tangkap adalah proses incremental scheduling ya. Jadi prosesnya gini sih. Simpelnya itu adalah proses snapshot pertama itu adalah full backup gitu ya. Jadi semua data, semua kemudian file sistem itu semuanya akan di backup gitu secara otomatis. Kemudian nanti di snapshot scheduling selanjutnya atau di hari selanjutnya itu akan di capture adalah berdasarkan dari perubahan terakhir. So jadi yang user atau dari kita yang sebagai pengguna saat kita mau lakukan recovery gitu ya, itu sih Google akan memberikan atau mengarahkan kira-kira snapshot mana yang kita butuhkan gitu ya. Soalnya kita butuhkan di tanggal segini gitu, tanggal atau 2 hari sebelumnya. Maka Google akan merecovery ya dari full snapshot backup-nya sampai data yang terakhir yang kita butuhkan. Jadi itu secara automatically itu dari si Google sendiri, mekanisme dari Google yang akan membantu kita untuk merecovery itu semua.
Jadi jawabannya adalah possible, tapi dengan secara gampang gitu ya. Jadi dari sisi user, dari sisi kita gitu, itu nggak akan ribet gitu untuk proses recovery-nya nanti. Begitu kira-kira. Oke, pertanyaan berikut dari Rizky Abdillah karena saya first in first serve jadinya. Cara backup agar bisa disimpan di cloud storage gimana ya? Kebutuhan datanya bisa di-keep bertahun-tahun. Iya, pertanyaan yang menarik sebenarnya. Jadi benar sih, salah satu pendekatan backup gitu ya, itu bisa pilih salah satunya adalah dengan backup melakukan dengan snapshot, atau opsi kedua adalah dengan cloud storage ya. Jadi kalau yang belum tahu, cloud storage itu beda sebenarnya dengan disk ya. Kalau disk kan itu lebih ke block storage, artinya file system segala macam itu disimpan di satu disk gitu ya. Dan dipisah berdasarkan filenya gitu, per file dan folder. Tapi kalau block storage itu kan lebih object storage itu lebih seperti ada hierarki, dia ada bucket, kemudian nanti di dalamnya itu ada objeknya. Nah itu salah satu keputusan yang sangat bagus juga kalau untuk menggunakan cloud storage sebagai backup yang sifatnya kita bisa keep secara bertahun-tahun. Karena di Google sendiri ada namanya cloud storage yang tipikalnya adalah Nearline ya. Nama servisnya cloud storage Nearline, dan itu sangat direkomendasikan untuk data yang kita keep lebih dari 1 tahun. Dan kelebihannya selain data yang bisa di-keep selama lebih dari 1 tahun, price-nya juga sangat murah gitu ya. Nggak lebih dari $1 untuk per bulan gitu, per 1 giganya seperti itu kira-kira. Jadi cloud storage ini sangat recommended juga digunakan untuk kita keep atau kita backup data yang retention-nya atau yang kita gunakan, mungkin kita recovery itu mungkin lebih dari 1 atau 2 tahun atau sampai 3 tahun gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah ada tools migrasi tanpa downtime dari MySQL ke BigQuery? Iya, menarik juga ini ya, Mas Rizky. Ini mungkin udah cukup familiar juga kali ya teknologi di cloud. Ya, jadi mungkin best practice-nya dari yang kita bisa share adalah lebih tepatnya adalah kita melakukan replikasi ya dari database yang di MySQL yang kita punya, itu kita melakukan replikasi. Kemudian replikasinya itu kita sinkronisasikan gitu dengan itu kemudian kita sinkronisasi dari BigQuery seperti itu. BigQuery sendiri punya di cloud itu juga, Google Cloud terutama itu punya fitur yang namanya adalah Cloud Fusion. Jadi Cloud Fusion itu adalah pipeline ETL management, di mana nanti query yang kita replikasi database yang tadi kita udah buat, itu semua perubahannya akan langsung tersinkronisasi dengan BigQuery. Jadi automatically akan selalu up to date antara database kita dengan data yang ada di BigQuery. Seperti itu. Oke. Pertanyaan masih dari Akbar lagi. Wah, banyak banget sih Akbar nanyanya. Di demonya Grace tadi, WordPress itu diupload ke instance gimana sih kalau tanpa Jenkins? Wah, siap. Ini Pak Akbar ini ketahuan banget soal DevOps profesional sekali ya, udah biasa dengan Jenkins. Ya, menariknya kalau mungkin Pak Akbar dan rekan-rekan sekalian udah familiar dengan Jenkins ya. Jenkins ini memang tools untuk melakukan CI/CD segala macam. Kita harus provision dulu untuk Jenkins-nya. Kalau yang tradisional, kalau sebelumnya kan kita harus install, terus kita harus aktivasi dulu Jenkins-nya dan kita siapkan untuk build script dan segala macam, dan itu merepotkan ya. Tapi kalau di cloud atau di GCP itu ada namanya service CI/CD serverless juga gitu. Itu namanya adalah cloud build. Jadi yang dilakukan tadi sama Mbak Grace adalah image build-nya itu sebelumnya kita udah buat ya dengan menggunakan cloud build. Jadi itu sangat mudah sekali, tinggal pakai namanya Cloud SDK, kita bisa langsung aktifkan gitu. Kita bisa langsung build image itu dari service dari Cloud Build tadi, tanpa harus install atau provision Jenkins di depan gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu yang tadi kita demokan. Oke, ini pertanyaan terakhir mungkin lebih pas nanti mungkin Mbak Belinda atau Grace yang jawab. Untuk full fitur kebutuhan per bulannya kira-kira berapa rupiah? Karena ini bukan pertanyaan teknikal. Siapa yang mau jawab? Mas Kuku lagi. Mungkin dari Pak Fietra. Kalau harga. Untuk full fitur kebutuhan per bulannya kira-kira berapa rupiah? Ya, jadi sebenarnya itu berdasarkan sizing
berdasarkan sizing kebutuhannya teman-teman itu bisa bervariasi ya, dari mulai yang murah banget di bawah 1 juta sebulan ya. Jadi banyak sekali kita udah ada yang kayak begitu. Ada satu bank kita, customer kita yang dia pakai storage gitu ya, itu nggak lebih dari 100.000 perak, 100.000 perak per bulan gitu ya. Bank yang besar ya, bank besar banget. Jadi ada beberapa feature-feature yang sangat murah banget. Nah, untuk di Google Cloud yang paling murah, paling menarik itu sebenarnya di Cloud yang murah banget. Kemudian langsung bisa dinaikin upload ke BigQuery dan seterusnya untuk analisa, dan bahkan udah sampai ke BI-nya juga udah tersedia langsung. Nah, berikutnya kalau untuk compute gitu ya, yang sangat murah itu adalah kalau berbasis Linux itu di bawah 1 jutaan udah bisa dapat ya, udah bisa full running 24/7 selama sebulan penuh ya. Nah, kalau dengan Red Hat atau dengan OS yang lain kayak Microsoft ada sedikit tambahan biaya karena itu license-nya di luar dari fasilitas Google ya, dan itu ditagihkan sekaligus, cuman ada tambahan biaya dari licensing-nya gitu ya. Jadi balik lagi tergantung Pak, ada beberapa bank yang sangat murah banget, ada beberapa bank yang juga cukup mahal banget penggunaannya, tergantung berapa banyak resource yang mereka pakai ya. Dan juga berapa kompleks license yang mereka chip in, masukkan ke dalam billing Google sekaligus gitu ya. Karena dari billing Google juga menyediakan kualitas marketplace, di mana software-software dari pihak ketiga itu bisa digunakan sekaligus dan ditagihkan sekaligus secara per bulanan. Nah, itu menarik ya. Kira-kira moga-moga menjawab ya Pak ya. Alright, pertanyaan dari Setian Modeong itu menjadi pertanyaan terakhir dan sesi tanya jawab kita juga sudah berakhir. Terima kasih banget nih Om Firtra sudah berbagi cerita di kita, dan juga ada Belinda, ada Grace, ada Mas Kuku. Luar biasa nih topiknya, mantep banget. Waktunya memang saya tahu kurang banget, tapi saya yakin mereka jadi antusias. Mungkin nanti teman-teman yang sudah menonton video ini, nanti tadi Om Fitra sudah kasih share kontaknya. Jadi kalau teman-teman pingin dapat hadiah gratis lagi tuh, bisa dicoba kalau memang kalian eligible untuk mendapatkan kredit-kredit yang sudah dibagikan sama Om Fitra. Baik, terima kasih semuanya. Thank you banget nih sudah gabung di kita, dan kita sudah di akhir sesi kita hari ini. Dan teman-teman, untuk pengumuman kita akan ketemu nanti lagi di next hari Selasa depan. Kita akan ketemu di PHP AD Online Learning edisi 163 bersama dengan Ariolo Sitorus. Kita akan bicara mengenai CI/CD for mobile apps in Microsoft environment. Dan ucapan terima kasih untuk Om Irfan Maulana dan Om Nuri Darmawan aka Carikbot yang sudah mendukung program ini. Teman-teman yang mengakses pembelajaran PHP AD Online Learning dari edisi 1 sampai 162, ini adalah tahun ketiga kita mengerjakan ini. Teman-teman bisa berkunjung ke learning.byphp.id dan follow Carik di Telegram dan ketik PHP AD Learning dan topik-topik yang sesuai dengan interest teman-teman. Masih dibuka donasi buat PHP AD Online Learning. Teman-teman bisa berkunjung ke s.byphp.id/donasi atau ke traktir.id. Baik, dengan demikian berakhir sudah PHP AD Online Learning kita. Thank you banget nih. Semangat selalu ya. Thank you banget nih buat Multipolar. Sukses selalu. Om Fitra, Grace, dan Kuku, Mas Kuku, dan Belinda. Semoga kalau ada kesempatan kita bisa ketemu di waktu yang akan datang. Baik, PHP Indonesia.